Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi sekalian pemirsa Klavos tercinta. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya ini waktu Tuhan bagi kami. Biarlah kami membuka hati kami menerima apa kata firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus mampukan setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan bagi setiap kita pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan. Allah telah merancang hidup saudara dan saya itu luar biasa. Dan Dia telah melengkapi seluruh kehidupan saudara dan saya dengan kuasa. Dia telah memberikan kita kemuliaan dan Dia pun telah memberikan kita kehidupan yang luar biasa. Dan oleh karena itu semua yang Dia berikan bagi kita, Dia mau supaya saudara dan saya hidup di dalamnya. Artinya kita hidup hanya melakukan apa yang Dia ingin kita lakukan di sepanjang perjalanan hidup kita. Supaya hidup saudara dan saya itu berkenan kepada Allah. Namun kita tahu pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, ketika manusia itu jatuh dalam dosa, maka semua yang Allah berikan kepada manusia itu pergi dari kehidupan manusia. Tetapi ingat bahwa apa yang telah Allah rancang bagi hidup saudara dan saya itu sudah ada di dalam kekekalan. Dia mau supaya saudara dan saya hidup mengalami apa yang telah Dia rancang dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu dosalah yang membuat sehingga saudara dan saya tidak bisa mengalami apa yang Allah sudah berikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Namun kita bersyukur lewat kehidupan Yesus Kristus lah, maka apa yang tadinya pergi atau hilang dari hidup kita itu diambil kembali dalam kehidupan kita. Tadinya kita punya kuasa, kita diberikan kemuliaan, kita diberikan kehormatan dari Tuhan, kita diberikan kreativitas dari Tuhan. Semua Allah berikan bagi kehidupan saudara dan saya. Tapi tadi saya katakan karena dosa semua itu tidak bisa dilakukan oleh manusia. Makanya tidak heran saudara ada orang yang berkata bahwa saya tidak bisa, saya tidak mampu. Itu berarti dia merasa bahwa hidupnya itu penuh dengan keterbatasan. Nah, saya ingin katakan kepada saudara, Allah menciptakan saudara dan saya tidak ada keterbatasan. Tetapi karena dosalah yang membuat sehingga terkadang kita merasa kita punya banyak keterbatasan. Sehingga kita katakan tidak bisa, tidak mampu dan lain sebagainya. Padahal Allah sudah memberikan kreativitas bagi kita. Dia sudah memberikan kuasa bagi kita dan lain sebagainya. Dia sudah memberikan itu dalam hidup saudara dan saya. Kita bersyukur lewat kehidupan Yesus Kristus. Apa yang Allah telah berikan bagi kita yang hilang dari kita itu dikembalikan lagi bagi kehidupan kita. Nah, oleh karena itu firman Tuhan berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Karena iman kita, karena percaya kita, maka kita mengalami kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Dikatakan ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Memegahkan diri di sini artinya saudara, jangan ada di antara kita yang merasa bahwa hidup kita ini kita tidak memerlukan Tuhan. Tapi baiklah, kita tahu bahwa kita hidup sangat memerlukan Tuhan. Kita hidup hanya untuk mempresentasikan Tuhan. Ayatnya yang ke-10 katakan, karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, ini yang tadi saya katakan. Allah sudah memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup kita. Semuanya Dia mau kita mengalami itu dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu kita harus bangun kesadaran kita kalau kita ini diciptakan Allah di bumi ini hanya untuk melakukan agenda Tuhan. Saya percaya kalau kesadaran itu kita bangun dalam hidup kita, maka agenda kita tidak ada. Tetapi yang ada hanya agenda Tuhan dalam hidup kita. Mungkin kita menjalani rumah tangga, kita menjalani pekerjaan-pekerjaan kita menjalani apa saja aktivitas kita yang ada di dunia ini. Tapi kita diingatkan semua yang kita jalani di dalam ruang dan waktu ini hanya satu, melakukan
melakukan agenda Tuhan di dalamnya. Biarlah apa yang kita lakukan, orang akan mengenal Tuhan di dalamnya. Apa yang kita kerjakan, orang semakin mengenal siapa Tuhan yang kita percayai. Itu yang harus kita lakukan, kita presentasikan selama kita hidup di dunia ini. Nah, pemirsa Klafos yang diberkati oleh Tuhan, saya ingin katakan kepada saudara, perjalanan kehidupan kita di dunia ini, di dalam ruang dan waktu, ketika kita diperhadapkan dengan berbagai macam masalah, situasi, keadaan yang tidak mengenakan bagi kita. Tapi saya ingin katakan kepada kita, ingat selama saudara masih hidup, itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Biarlah selama engkau hidup, pergunakanlah hidupmu itu dengan baik. Selama engkau diberikan kesempatan untuk berkeluarga, berikanlah yang terbaik bagi keluargamu. Jadilah bapa yang baik, jadilah ibu yang baik, jadilah anak-anak yang baik bagi orang tua. Lakukanlah apa yang Allah percayakan bagi saudara. Ketika Allah mempercayakan engkau di tempat pekerjaan, mungkin engkau menjadi pimpinan atau engkau menjadi anak buah, pakailah kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan kita mengejar apa yang bukan Allah izinkan kita alami dalam hidup kita. Tapi pastikan apa yang Dia percayakan bagi kita, lakukanlah seperti apa yang Dia percayakan. Saya percaya kalau kita melakukannya seperti apa yang Dia percayakan bagi saudara dan saya, maka kehidupan kita akan mengalami hal-hal yang lebih baik dan lebih baik dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu pemirsa Klafos yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana supaya kita bisa hidup terus mengalami kasih karunia Tuhan dalam hidup kita yang telah Dia berikan bagi kita. Yang harus saudara dan saya lakukan adalah yang pertama, bangun kesadaran kita. Kalau kita ini adalah buatan Allah dan kita hidup hanya melakukan agendanya Bapa. Saya percaya kalau kesadaran itu terus kita bangun dalam hidup kita, maka kita akan mampu untuk melakukan agenda Bapa dalam hidup kita. Yang kedua, bangun hidup kita untuk mau mengenal Allah itu sungguh-sungguh dalam hidup kita. Pastikan Yesus Kristus dalam hidup kita yang kita percayai. Bangun hidup kita untuk mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Bangun dengan sungguh-sungguh artinya bukan berapa lama saudara jadi Kristen, bukan berapa banyak aktivitas kekristenan yang saudara lakukan, tetapi membangun hidup saudara sungguh-sungguh artinya saudara punya waktu, punya bagian yang saudara ambil untuk diberikan khusus kepada Tuhan, untuk mau mengenal Tuhan itu dengan baik dan benar. Kau membuka hatimu untuk terus mau ditegur firman, dikoreksi firman dan diperbaiki oleh firman. Maka saya percaya kita akan mampu hidup mengalami kasih karunia Allah terus di dalam kehidupan kita. Saya percaya dua hal ini kalau kita lakukan dalam hidup kita, maka Allah akan menyingkapkan banyak hal dalam hidup kita tentang apa yang Allah sudah lakukan di dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga kita hidup di tengah-tengah dunia ini, dalam ruang dan waktu ini, kita tidak akan pernah menjadi orang-orang yang lemah, tapi kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Kita akan menjadi orang-orang yang mampu terus bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya karena kasih karunia-Mu kami ada sampai saat ini. Kami percaya karena kasih karunia-Mu, maka kami boleh mengalami apa yang telah Allah rancang di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, tolong kami semua agar kami terus membangun kesadaran kami akan Kristus yang diberikan bagi kehidupan kami semua. Sehingga kami semakin bertumbuh dewasa di dalam Kristus, kami terus mengalami hal-hal yang diinginkan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.